Kenapa kakak? Ini loh, mau beli kuota, tapi gak ada duit. Santai. Ini loh ada game namanya Super Disk. Gamenya ini gampang dimainin dan bisa dapat duit. Masa sih? Iya. Mana? Coba lihat. Hah? Iya ya, keren. Kalian juga mau? Tunggu apalagi GPL, nggak usah pakai lama, langsung aja kalian klik link di deskripsi di bawah untuk download gamenya. Tapi sebelum itu kalian harus kasih bintang 5 dan juga ulasan atau komennya yang bagus-bagus ya. Kalau udah terdownload, terinstall, langsung aja kalian buka gamenya. Tapi sebelum itu kalian harus masukin kode undangan kita biar kalian bisa dapat $2 pertama. Di bawahnya kalau kalian lihat, kalian bisa mendapatkan beberapa saldo PayPal, minimal ada $5 ya. Tapi dengan syarat kalian harus menginvite teman kalian sebanyak 100 orang. Begitu juga seterusnya. Dan langsung main aja. Nah, disitu kan ada dadu-dadu kan, tinggal nyamain aja dadu-dadunya. Nanti kalau seragam, kalau sama celing kalian dapat poin. Kita dapat $12,64 langsung loh. Ini banyak loh Kak dirupiahin. Ya pokoknya kalian tinggal sama-samain aja dadunya sampai kalian dapat poinnya dan juga saldo PayPal-nya. Tuh, kurang dari 1 menit kita udah bisa dapetin $100 loh. Nah, jadi di bawah itu ada 3 menu, ada gambar kayak rubrik, terus kayak potion gitu, cairan, terus yang satu kayak BOMB alias bom. Nah, menu rubrik itu adalah sebuah menu yang ini bisa meledak-ledakkan kotakannya gitu loh. Jadi seumpama di sini ada warna Tosca, nanti di situ juga ada warna Tosca. Rubriknya ini kalian kasih tengah-tengah, maka itu sak deret itu bisa hancur semua. Plus bisa mempercepat lah intinya kalian mendapatkan poinnya. Terus yang menu potion itu atau ada cairan itu fungsinya untuk mengganti warna dadu dan juga angka yang ada di dalam dadunya itu. Nah, menu yang terakhir bom itu adalah untuk meledakkan kotaknya. Jadi kalian bebas meledak-ledakan semuanya yang ada di situ, terus nanti kalian dapat bonusnya atau dapat poinnya. Ada suaranya dier gitu ya. Nah, di situ juga ada menu VIP di sebelah kanan, di samping itu kalian klik aja. Nah, di menu VIP ini kalian bisa jadi member VIP yang mana di sini kalian bisa main bebas iklan. Jadi nggak ada iklan-iklan. Intinya kalau kalian gabung jadi VIP banyak benefitnya atau keuntungannya. Oke, di bawahnya juga ada menu-menu lagi. Terus ada gambar seperti troli. Coba kita klik. Oh, ini ternyata shop. Di sini kalian bisa membeli hadiah-hadiah ya. Ada apa ini? Gambar bintang. Ini juga sama ya. Upgrade itunya biar XP-nya biar banyak gitu. Iya, XP itu namanya. Nah, terus itu diamond. Oh, ini ternyata sama, tapi ini kalian belinya bisa pakai diamond sekalian yang berhasil kalian kumpulin. Kalau logo uang ini apa? Oh, ini ternyata menu cash out. Kalau kita kan udah dapat $100, berarti kita bisa redeem $100-nya dan tinggal kalian masukin aja alamat email kalian, alamat email PayPal kalian. Itu kan ada 2 kolom, atas sama bawah harus sama. Terus tinggal pencet go aja. Kalian tinggal tunggu aja, nanti akan masuk ke saldo PayPal kalian. Terus yang bintang ini kalian bisa tukarkan saldo PayPal yang berhasil kalian kumpulkan dengan berbagai macam rewards dari Amazon sampai iTunes. Selain itu kalian juga bisa klik di atasnya itu ada tulisan cash out, tinggal klik PayPal atau diamondnya. Itu kan ada tulisan cash out yang zoom in, zoom out, zoom in, zoom out kayak kedut-kedut gitu loh guys. Tuh cash out yang di atas itu pokoknya. Di sini sama kayak yang di bawah tadi. Nah gitu guys, mudah kan? Tunggu apa lagi, langsung aja kalian download game Super Disk di link di deskripsi di bawah dan jangan lupa masukin kode undangan kita biar kalian bisa dapat $2 pertama. Download, install, mainkan dan dapatkan duitnya. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, ya Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan membahas tentang sebuah permainan yang berhubungan dengan pikiran kita, yang berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Yang mana permainan ini cukup serem, cukup creepy dan agak berbahaya. Nggak mainan ini, permainan tapi nggak mainan. Dimainkannya bener-bener, jangan asal-asalan, jangan ngasal dan jangan dianggap sepele. Permainan ini merupakan permainan grup, minimal dimainkan 2 orang, 1 pemandu dan 1 pesertanya. Nah
Nah, pesertanya ini tugasnya adalah tidur, dan pemandunya ini nanti tugasnya untuk kayak membangunkan gitu kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan atau sesuatu yang bahaya. Kalau udah mulai nggak beres, ini pemandunya bangunin. Ya bangunin. Nanti kalau nggak ada itu ya bablas. Aduh, seru. Bahkan tadi aku sempat baca materi kita ini, kalau kita mati dalam keadaan nggak sadarkan diri, maksudnya kita itu membayangkan mati, kita juga bisa mati di dunia nyata. Jadi ikut-ikutan bablas gitu loh. Tahu nggak? Tahu, seru. Iya, tahu kan maksudnya? Tahu. Nah, jadi apa sih permainannya? Permainan ini dinamakan red door, yellow door, pintu merah dan pintu kuning. Dan ini termasuk permainan sleepover, yaitu permainan bubuk. Maksudnya bubuk yang ngeri, bukan bubuk yang enak, enggak bubuk santai, bubuk enggak. Ada maksud tertentu gitulah. Dan apakah maksudnya ini ada hubungannya dengan setan, dengan hantu, dengan entitas-entitas tertentu, atau cuma sekedar game pikiran aja, sekedar menjelajah alam bawah sadar kita aja? Daripada kita penasaran, mending kita cari tahu bareng-bareng. Tapi ingat, kalau kalian takut atau ragu memainkan game ini atau permainan ini, lebih baik kalian jangan main. Jaga-jaga, bukannya kok apa-apa ya, tapi jaga-jaga aja. Kan takutnya kita kan nggak tahu. Jangan main sendiri ya, nanti malah bablas. Kita bilangin loh, kita nggak nakut-nakutin ya. Kadang kan kalau orang penasaran itu dicoba. Iya, nggak mikir-mikir dulu. Langsung aja, ini dia permainan red door, yellow door. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja ngompol di celana. Red door, yellow door, pintu merah, pintu kuning. Usutnya, usut ritual ini juga dikenal dengan pintu hitam, pintu putih, dan juga pintu-pintu batin. Ada hubungannya dengan batin atau pikiran. Satu orang berperan sebagai pembimbing, yang mana dia membuatmu setengah sadar dan membimbingmu melalui pintu dan ruangan di pikiran kamu. Konon, red door, yellow door adalah permainan psikologis yang berbatasan dengan hasil paranormal berbahaya. Dan sebenarnya permainan ini udah ada selama bertahun-tahun, tapi mencuat lagi, populer lagi karena adanya video TikTok mengenai permainan ini yang jadi viral. Banyak orang-orang di TikTok itu yang memainkan permainan ini, terutama bule-bule ya. Kalau kalian nemu orang Indonesia yang main ini, kalian bisa komen aja di bawah. Usutnya usut, video ini menampilkan beberapa pemain game yang mengalami skenario yang menakutkan, dan juga permainan ini sangat mudah dimainkan dengan beberapa orang, minimal 2 orang ya. Terus kalau sendirian gimana? Susah. Iya. Nah, seperti yang kita bilang barusan, untuk memainkan permainan ini kamu harus memerlukan seenggak-enggaknya 2 orang. Satu sebagai pembimbing atau pemandu, dan satunya lagi sebagai subjek atau yang bubuk-bubuk. Dan kalau ada kelebihan orang lain, itu sisanya boleh menonton dan duduk-duduk aja. Nyawang ya. Aman lah. Ya, menyaksikan aja, keplok-keplok. It's a white kind of red almost. It's really, everything looks like that red brown. Is it a fancy hotel or a shitty hotel? It looks like it used to be fancy though. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk memainkan permainan red door, yellow door ini. Tapi ingat, kita bilang lagi, kalau kamu mau main ya silahkan, tapi kalau kamu ada rasa takut atau ragu-ragu, sebaiknya nggak usah bermain. Langkah pertama, pembimbing atau pemandu duduk di lantai dengan bersila memangku bantal. Jadi sambil sila sambil mangku bantal. Nah, kamu atau yang tidur ini berbaring di lantai dengan kepala di atas bantal sambil menutup mata. Ya kayak orang tidur gitu, tapi jangan sampai bablas tidur beneran ya. Langkah kedua, untuk kamu yang tidur, angkat tanganmu ke udara dan cobalah untuk santai atau relax, jangan dibawa tegang. Dan di sini matamu harus tetap tertutup selama permainan. Jangan melek-melek, jangan ngintip-ngintip, jangan kerip-kerip ya. Kok entek sih? Sumpah ra ngapusi moy. Sorry guys kalau ada sesuatu yang beda karena lighting kita ini error dan tiba-tiba mati, kita cas nggak bisa. Tapi kayaknya kayak gini lebih serem ya. Pas banget dengan apa yang kita bahas. Oke, lanjut. Langkah ketiga. Di sini pembimbing atau pemandumu mulai memijat-mijat kepalamu pakai jari ya, kayak relaksasi gitu, gini-gini. Sek keculek nanti. Gerakannya itu melingkar. Oh, tiba-tiba lampunya itu sebalik lu paling konslet. Nah, kita ulangi lagi. Di sini pembimbing atau pemandu kamu mulai memijat-mijat kepalamu sambil melingkar gini, kayak relaksasi, melingkar. Gimana sih tuh melingkarnya? Ya mungkin gini-gini ya, sambil bersenandung
pintu merah, pintu kuning, dan pintu berwarna lain terus menerus. Dan di sini jika ada orang lain di ruangan itu yang ikut menonton, mereka harus juga ikut bersenandung kayak bareng-bareng gitu. Pintu merah, pintu kuning, pintu biru, pintu putih, pintu Doraemon. Wih, ngeri ya, kayak ritual-ritual apa gitu ya. Langkah keempat, saat kamu mulai berada di keadaan setengah sadar dan kamu mulai melihat pintu-pintu atau ruangan-ruangan di depan kamu, turunkan tanganmu. Dan ini adalah sinyal agar senandungnya dihentikan, agar nggak bersenandung lagi. Disinilah permainan akan dimulai. It's just the beginning. Langkah kelima, di sini pembimbing akan bertanya kepadamu, membuatmu menjelaskan di sekelilingmu dan juga mendorong kamu untuk membuka pintu-pintunya, pintu yang kamu lihat pas kamu merem. Kapanpun sang pembimbing bertanya kepadamu, kamu harus menjawabnya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa aja ditanyakan oleh pembimbing atau pemandu kamu. Yang pertama, apakah kamu berada di sebuah ruangan? Jelaskan ruangannya. Apa warna pintu-pintunya? Bagaimana menurutmu pintu yang berwarna ungu? Buka pintu ungu itu dan masuklah. Dan selain itu juga ada saran-saran. Yang pertama adalah jika kamu bertemu dengan seseorang di ruangan itu, akan lebih bijak jika kamu nggak berinteraksi dengannya. Jangan diajak ngomong, tok-tok nih. Biasanya mereka ini akan berubah menjadi jahat atau mencoba menipumu. Dan yang ketiga, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Tapi akan lebih baik lagi jika kamu perginya ke atas saja, jangan sampai ke bawah. Yang keempat adalah hal-hal atau warna-warna yang cerah cenderung lebih baik dibandingkan dengan hal-hal atau warna yang berwarna gelap. Dan yang kelima, jika kamu terjebak di sebuah ruangan, kamu harus mencoba bangun, atau kamu akan terjebak di keadaan setengah sadar selamanya. Hati-hati juga nih. Iya, makanya ini kalau bablas kan terjebak. Bablas tidur maksudnya. Dan yang keenam, konon jika kamu mati di dalam permainan, kamu juga bisa mati di dunia nyata. Nah, ini yang kita omongkan. Iya, yang kita omongkan di awal tadi. Dan yang ketujuh, jika kamu bertemu dengan seorang pria berjas yang membuatmu merasa nggak enak, kamu harus segera mengakhiri permainannya. Jangan dilanjutin lagi, karena ini juga merupakan tanda untuk kamu mengakhiri permainan. Kamu udah terlalu jauh bermain. Yang kedelapan, dalam keadaan darurat, mungkin pembimbing atau pemandu kamu harus menggugah-gugah kamu, mengguncang-guncang kamu agar kamu bangun. Hei, bangun. Kan kamu keadaan kayak sleep paralysis gitu tau, nggak sadarkan diri tau. Ya, tinjin gitu ya? Iya, itu dia tadi beberapa langkah-langkah bermain. Terus juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pembimbing atau pemandu kamu. Terus juga ada saran-sarannya. Beberapa orang mengklaim kalau ada potensi bahaya ketika kita memainkan game Red Door Yellow Door ini, yaitu pemain yang diduga menghadapi kejahatan atau evil di dalam pikiran mereka sendiri. Jadi intinya sebenarnya pikiran kita itu lebih ngeri. Ya, apa yang kita pikirkan itu sebenarnya mengerikan gitu. Perlu dicatat bahwa peserta dapat ditarik keluar dalam keadaan nggak sadarkan diri kapan aja oleh pemandu dengan cara membangunkannya. Dan ini harus dilakukan setiap saat jika ada sesuatu yang nggak beres. Mulai agak gelap permainannya, atau bisa dibilang membahayakan. Konon meskipun permainan ini terdengar menakutkan, tapi kemungkinan besar ini hanyalah sebuah permainan yang beredar di internet untuk menakut-nakuti aja. Permainan ini sepertinya nggak berbahaya, tapi seperti yang kita bilang tadi, kalau kamu takut lebih baik kamu nggak usah memainkannya. Karena kan kalau udah takut duluan nanti takutnya ada apa-apa. Soalnya kamu nggak siap kan? Iya, benar. Kalau kamu takut berarti kamu nggak siap memainkannya. Kalau kamu siap ya berarti kamu berani. Tapi kesimpulannya adalah permainan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan setan atau hantu. Emang creepy sih, tapi creepy-nya itu berhubungan dengan alam bawah sadar kita, dengan pikiran kita sendiri gitu loh. Dan sebenarnya apa yang kita pikirkan itu sangat-sangat ngeri. Ini bukan ritual paranormal, tapi lebih ke ritual psikologi, yang mana itu bertujuan untuk mengetahui diri kita sendiri dengan lebih baik. Dan sebenarnya kita nggak selamanya akan terjebak di dalam tidur seperti yang dikatakan tadi. Itu cuma buat embel-embel aja, pemanis, biar agak-agak gimana gitu. Satu-satunya resiko permainan ini bukanlah hantu, bukanlah setan atau apalah itu, bayangan hitam atau orang yang berjas, tapi kita bisa mengetahui betapa menyeramkannya pikiran kita sebenarnya. Dan selain itu juga, karena permainan ini merupakan permainan sejenis hipnosis dan bukan ritual yang mengundang hantu atau setan atau sosok yang nggak kasat mata, maka bahayanya cuma sebatas mengetahui betapa menyeramkan pikiran kita sebenarnya. Kalaupun nggak bisa bangun, palingan itu rasanya kayak sleep paralysis atau tindian. Kalau aku sih nggak berani yang memainkan permainan ini, lebih baik jangan. Ya intinya kalau ada orang di sebelahmu atau pemandu kamu, itu mudah dibangunkannya.
Ya iyalah. Nah itulah alasan kenapa kalian harus memainkan ini dengan teman atau mainnya grup-grupan ya, jangan sendirian. Pokoknya jangan sendirian. Ya ngapain sih? Kayaknya kalau sendirian juga nggak bisa ya. Nanti yang tanya-tanya siapa? Ikut naluri. Kau pilih pintu hijau aja. Isinya foto hijau. Dan di sini kayaknya pria berjas itu nggak akan mungkin berusaha untuk menangkap kamu, karena dia cuma muncul saat pikiran bawah sadarmu berusaha untuk mengusir kamu secara halus. Nah, itu artinya kamu udah terlalu jauh menjelajah gamenya. Cukup sampai di sini aja, itulah yang ingin disampaikan si pria berjas itu. Do so by shaking them back to a waking state and their current reality. Nah itu dia tadi guys penjelasan tentang permainan Red Door, Yellow Door yang berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Mengerikannya dalam artian bukan berhubungan dengan setan atau pria berjas atau bayangan hitam, melainkan betapa menyeramkannya pikiran kita sebenarnya. Dan kita ingatkan sekali lagi, kalau kalian mau memainkan game ini kalian harus berkelompok minimal 2 orang. Jangan main sendirian, karena teman kalian yang jadi pemandu atau pembimbing itulah yang akan menyelamatkan kalian. Terus juga kalau kamu takut, ada rasa ngeri, ragu-ragu, jangan memainkan game ini. Ya walaupun game ini agak-agak serem, agak-agak bikin kita bergidik dan enggan untuk melakukannya, tapi cukup menarik juga ya. Tapi gimana menurut kalian yang pemberani mungkin dan tertarik untuk memainkan game Red Door, Yellow Door ini? Apakah kalian ingin mengetahui seberapa mengerikannya pikiran kalian sebenarnya? Oke, kita nanti pembuktian ya. Enggak. Kamu ya aja, aku kan menunggu jawaban tidak. Mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Gimana menurut kalian tentang game Red Door, Yellow Door ini? Apakah kalian pernah mendengarnya sebelumnya, lihat videonya di TikTok, atau bahkan teman kalian sendiri ada yang pernah memainkan, atau bahkan kalian pernah memainkan game ini? Kalian bisa tulis pengalaman kalian di bawah. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya lagi, langsung aja kalian komen aja di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.